Jadi keuntungan Anda ketika beli di awal project ya mendapatkan rumah nanti yang harganya masih murah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selalu mendapatkan diskon yang menarik. Halo, jumpa lagi bersama saya Jaydan Hadi. Saya adalah marketing properti. Oke, spesial pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kepada Anda terkait dengan kapan sih waktu terbaik untuk membeli properti ya. Dalam hal ini rumah hunian. Nah, bagi Anda yang misalkan sedang ada rencana untuk membeli rumah, nah ini cocok nih menonton video ini ya, biar nanti mudah-mudahan rencananya itu bisa tepat, bisa membeli properti yaitu rumah di waktu yang tepat. Karena banyak sekali para pembeli rumah yang berminat ingin beli rumah itu tidak tahu strategi kapan untuk membeli rumah ya. Sehingga nanti kalau misalkan tahu strateginya, nanti bisa direncanakan untuk bisa membeli properti atau rumah dengan harga dan promo yang terbaik. Oke. Makanya kalau ingin tahu tips atau sharing apa saja pada video kesempatan kali ini, tonton video ini sampai selesai ya. Aduh, gimana ya ini? Kenapa bro? Pusing amat kayaknya. Iya biasa, istri gue ngomel-ngomel tadi WA barusan, katanya ortu gue ngatur-ngatur di rumah. Ya udah beli rumah syariah aja. Itu tanpa riba loh. Itu tanpa denda, tanpa sita. Cicilan langsung ke developer. Murah lagi, cuma 180 jutaan. Ada di Cikarang itu, deket banget sama stasiun Cikarang. Cuma 3 kilometer. Kemarin gue baru beli satu. Emang iya? Kayak gimana tuh? Ada nih, coba lihat. Nih, desainnya bagus kan? Iya, keren. Terus di dalam perumahan itu ada masjidnya, ada taman bermain, sama ada area memanahnya lagi. Bis, enak tuh. Iya, dan insya Allah semua penduduknya itu muslim. Makanya gue langsung beli di sana. Seriusan udah beli? Sudah. Masya Allah, ini mah keren banget. Mm-mm. Ya udah ntar anterin gue deh ke sana ya. Oke, sebenarnya dalam sebuah project yang dikerjakan oleh developer ya, project perumahan, kita di sini berbicaranya project perumahan secara keseluruhan, tapi lebih dikhususkan ke perumahan skala menengah ya, biasanya skala dengan luasan perumahan 2 hektar sampai 3 hektar. Jadi unit yang akan dibangun kurang lebih sekitaran ratusan unit, 200 sampai 300 unit gitu. Nah, kurang lebih dalam sebuah proyek perumahan itu biasanya developer itu apa namanya itu ketika ingin menyelesaikan sebuah proyek itu dibagi 3 biasanya. Ada periode awal proyek, pertengahan proyek, dan ketika proyeknya sudah beres ya. Nah, ini juga nanti berhubungan banget dengan Anda ya ketika misalkan ingin membeli sebuah rumah di sebuah developer di sebuah perumahan. Nah, jadi secara secara sederhananya, waktu yang terbaik untuk beli rumah itu juga disesuaikan dengan yang saya sampaikan tadi, dibagi tiga waktu ya. Yang pertama di awal proyek, yang kedua ketika pertengahan proyek, jadi ketika proyeknya sudah berjalan, yang ketiga adalah waktu ketika si proyeknya sudah selesai, rumahnya sudah ready siap huni, fasilitasnya sudah tersedia semua. Jadi itu adalah 3 waktu yang apa namanya yang bisa Anda pilih ketika ingin membeli sebuah rumah di sebuah developer. Kita akan bahas satu-satu mana sih yang lebih menguntungkan dan mana sih yang lebih cocok waktu kapan ketika Anda ingin membeli sebuah unit rumah ya. Oke, yang pertama waktu di awal project. Nah, kapan waktu terbaik beli rumah? Kita akan bahas yang pertama adalah waktu awal project. Ciri-cirinya biasanya di sebuah perumahan tersebut itu masih lahan, jadi masih belum ada progres pembangunan. Nah, ketika Anda apa namanya itu ingin membeli rumah di awal project di sebuah developer yang masih awal project, nah itu pastikan tips-tips yang pernah saya sampaikan ya, yang di video sebelumnya tips beli rumah inden. Nah,
itu kan di sana ada beberapa tips untuk mengecek developer ini apakah developer yang bagus atau enggak, legalitasnya seperti apa. Nah, itu bisa ditonton dulu. Jadi ketika ingin beli di awal project, pertama biasanya ciri-cirinya masih melahan itu atau masih tahap awal, tahap pengurugan atau tahap baru pembangunan awal lah, semuanya belum ada unit yang jadi, semuanya masih lahan, masih tahap awal. Nah, kalau misalkan beli di awal project, itu biasanya ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Nah, di antaranya yang pertama adalah harganya masih harga promo. Nah, biasanya developer di awal project itu suka memberikan harga yang sangat murah. Misalnya dari total 200 unit, minimal biasanya dikasih 10 unitan lah yang harganya itu masih sangat murah. Jadi keuntungan Anda ketika beli di awal project ya mendapatkan rumah nanti yang harganya masih murah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selalu mendapatkan diskon yang menarik. Developer yang memasarkan tahap awal project itu pasti selain menyediakan rumah yang harganya relatif lebih terjangkau, itu biasanya juga menyediakan promo diskon yang cukup menarik ya. Ini bisa nih menjadi rencana bagi Anda nih ketika ingin beli rumah ketika di awal project, nah bisa mendapatkan keuntungan ini gitu. Kemudian keuntungan yang ketiga yang selanjutnya adalah kalau misalkan beli rumah di awal project ya, di tahap awal project itu bisa bebas pilih unitnya. Itu unitnya masih banyak tersedia. Mau pilih yang hub, ada kelebihan tanah misalkan, atau mau pilih hadap timur lah, hadap utara, itu silahkan bebas gitu. Tapi memang biasanya di beberapa developer biasanya ada yang mengkhususkan untuk promo misalkan hanya di blok yang ini. Nah, itu nanti silahkan aja disesuaikan atau negosiasi dengan developernya. Tapi pada prinsipnya adalah Anda bisa bebas pilih unit yang sudah disediakan. Jadi bisa pilih unit yang lokasi yang Anda suka gitu. Itulah beberapa keuntungan ketika membeli rumah di tahap awal proyek. Oke, yang kedua, kemudian yang kita bahas adalah kapan waktu terbaik beli rumah, yaitu kita akan bahas di tahap pertengahan project, ketika projectnya sudah on progress, ketika projectnya sudah jalan. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Kang? Ciri-cirinya biasanya ketika sebuah perumahan itu udah pertengahan jalan, itu sudah ada unit-unit yang sudah mau siap huni, unit-unit yang beberapa ada yang sudah terjual dan sudah mau ready, mau serah terima bangunan, dan bahkan sudah mulai ke tahap pembangunan beberapa fasilitas yang disediakan. Nah, di sini juga sebenarnya masih ada keuntungan, cuman ada beberapa konsekuensi ketika Anda beli properti di tahap pertengahan proyek. Biasanya yang pertama dari segi harga itu sudah mulai mengalami kenaikan. Biasanya sudah mulai harga normal namanya ya. Kalau di awal proyek kan berarti harga awal proyek ya masih murah. Kemudian kalau udah pertengahan langsung mulai ke harga yang udah harga normal biasanya gitu. Kemudian konsekuensi yang kedua ketika Anda beli di pertengahan project itu mulai beberapa unit-unit yang base lokasi biasanya itu sudah mulai terjual gitu. Dan ciri-ciri yang beli properti di pertengahan project biasanya adalah para buyer atau para pembeli rumah yang baru tahu infonya misalkan. Jadi misalkan ketika ada perumahan yang open project pemasaran, yang tahap awal projectnya sudah lewat, tapi infonya baru dapat ketika pas pertengahan project. Nah, biasanya para buyer yang beli di pertengahan project itu adalah buyer-buyer yang baru tahu infonya. Atau buyer-buyer yang memang menunggu terrealisasinya beberapa progres yang ada di lokasi perumahan tersebut. Karena kalau beli project yang masih awal project, mungkin banyak yang kesannya itu takut nggak jadi, takut nggak dibangun gitu. Padahal kalau misalkan developernya profesional, developernya terpercaya, legalitasnya udah lengkap, perizinan udah lengkap, itu pasti aman ya untuk diambil. Nah, itu adalah waktu yang kedua, pertengahan project. Anda bingung mencari tanah untuk investasi di kawasan Bogor Timur? Ingin memiliki tanah kafling di lokasi yang strategis dan sejuk?
atau ingin tinggal di lokasi dengan keindahan Tabebuya dan tematik spot foto yang instagramable. Semua itu bisa Anda dapatkan di Utopia Land. Tanah Kafling di Bogor Timur yang mengusung konsep Create Your Own Dreamland Wonderful Tabebuya. Tersedia 2 tipe kafling dan fasilitas umum yang bernuansa teras sharing. Istimewanya adalah di sana Anda bisa menikmati pemandangan aneka pohon dan bunga, khususnya tanaman Tabebuya, dekat dengan destinasi wisata dan dikelilingi 5 pegunungan khas Bogor Timur. Utopia Land satu-satunya tanah kafling berkonsep idealis, realistis, dan buyer satisfaction oriented. Ingin memiliki tanah kafling yang strategis? Utopia Land solusinya. Mumpung lagi ada promo menarik, konsultasikan marketing terbaik Anda. Kemudian kita bahas waktu ambil rumah ketika proyeknya sudah selesai. Nah, ini ciri-cirinya biasanya ketika sebuah proyek perumahan sudah selesai itu adalah unitnya sudah ready siap huni. Fasilitasnya sudah mulai mau finishing, mulai terbentuk ya. Mulai jalan, ada yang di paving block mungkin atau yang di aspal, intinya sudah mau selesai. Nah, ada beberapa konsekuensi kalau misalkan Anda beli properti, beli rumah ketika udah tahap proyeknya mau selesai. Nah, biasanya yang pertama tentu harganya itu sudah mulai tinggi. Nah, developer-developer yang proyeknya sudah selesai, misalkan hanya tersisa 20 unit lagi atau 10 unit lagi sudah mau penghabisan, itu harganya itu pasti udah tinggi. Karena sudah banyak unit yang sudah diserah terimakan kepada para pembeli, sudah banyak yang terjual, sehingga sisa unitnya itu biasanya dikasih harga yang paling tinggi. Gitu. Jadi konsekuensi kalau Anda beli rumah yang sudah ready, siap huni, yang sudah mau beres proyeknya, ya konsekuensinya harganya pasti sudah mulai tinggi gitu. Nah, kemudian konsekuensi yang kedua adalah Anda sudah tidak bisa memilih lagi, nggak bebas lagi pilih unit yang lokasinya bagus. Ya biasanya hanya udah unit-unit yang lokasinya sudah sisa, jadi yang belum terjual gitu. Nah, biasanya ada beberapa lokasi yang bagus yang itu sudah tidak ada lagi. Ya paling kalau udah selesai ya hanya membeli sisa proyek yang sudah disediakan. Nah, kemudian biasanya proyek yang sudah mau selesai itu rumah-rumahnya sudah siap huni. Nah, kalau misalkan rumah sudah siap huni berarti Anda sebagai pembeli sudah tidak bisa lagi request layout dalamnya. Karena biasanya developer yang ketika masih tahap awal proyek baru mau mulai pembangunan itu masih bisa disediakan untuk request layout desain dalamnya. Tata letaknya misalkan mau ada perubahan itu masih boleh. Tapi kalau proyeknya sudah selesai, selain unitnya sudah mulai mau habis, sudah sedikit yang bisa dipilih, itu kita sudah hanya bisa nerima unit yang sudah ready saja gitu. Nah, itulah beberapa waktu terbaik ketika Anda ingin beli rumah di sebuah perumahan. Nah, Kang, bagaimana sih waktu terbaik atau kita harusnya pilih yang mana sih? Yaitu dikembalikan lagi kepada Anda sebagai pembeli. Disesuaikan dengan budget yang sudah dimiliki. Kira-kira apakah mau yang masih di awal proyek atau di pertengahan proyek atau ketika yang proyeknya sudah selesai. Itu nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kondisi yang sedang Anda jalani gitu ya. Kalau misalkan ingin di awal proyek itu bagus. Mau di pertengahan proyek itu juga masih oke. Kalau misalkan mau yang udah proyeknya selesai ya ketika kalau misalkan budgetnya memang punya ya kenapa enggak sama. Jadi semua waktu ini semuanya bagus. Cuman ada beberapa kelebihan dan kekurangan ketika Anda beli di masing-masing tahapan waktu tersebut gitu. Jadi kapan nih waktu terbaik Anda ingin beli rumah? Ketika sudah mendapatkan info seperti ini kan ada gambaran yang bisa direncanakan kapan sih akhirnya bersama keluarga ingin membeli sebuah unit rumah. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan infonya bisa bermanfaat bagi Anda. Saya doakan mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran rezeki ya. Mudah-mudahan berkah selalu, diberikan kesehatan juga agar bisa membeli dan mendapatkan rumah yang berkah, rumah yang terbaik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.